Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah mendapatkan penjelasan dan bahan obat dari nomor 1, Xiaoyan mengangguk dan menangkupkan kedua tinjunya. Menurut apa yang dikatakan nomor 1 sebelumnya, Xiaoyan langsung mencari sumber cahaya biru di pusat gravitasinya. Sesaat berikutnya cahaya biru berkedip di tubuhnya. Dan saat kekuatan jiwanya memasuki cahaya biru yang seukuran bola, Xiaoyan akhirnya terbangun sampai memegang selip batu giok dengan tablet obat di tangannya. Xiaoyan memperhatikan tablet obat kemudian memeriksanya dengan kekuatan jiwanya. Seperti yang dikatakan nomor 1, di dalam ada ruang besar tempat bahan obat dan resep. Hanya saja jumlah bahan obat ini agak mengejutkannya. Sosok Yulan nomor 3 benar-benar memberinya kesempatan yang cukup untuk mencoba memegang resep itu. Xiaoyan mengamati ramuan yang ingin disempurnakan oleh sosok Yulan nomor 3. Melihat ramuan di tangannya, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Karena nama ramuan ini terdengar mirip dengan pil peremajaan di benua Daodi. Mulai sekarang dia dapat memastikan bahwa nomor 3 memang seperti yang Xiaoyan duga sebelumnya. Dia adalah seorang wanita. Jika dia keabadian, mengapa dia juga membutuhkan pil semacam ini? Ucap Xiaoyan bergumam pelan sambil memegang dagunya. Dan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Tetapi tampaknya hanya Ratu yang bisa memberinya jawaban akurat untuk pertanyaan ini. Segera Xiaoyan terus memeriksa formula pil dengan hati-hati. Kompleksitas pil ini termasuk kategori sedang. Dan kesulitannya sebenarnya terletak pada kenyataan bahwa ada banyak bahan obat dan itu perlu disempurnakan hingga intinya. Xiaoyan juga harus memastikan bahwa integritas esensi mencapai 90%. Dan ada juga beberapa bahan obat langka yang membutuhkan jantung api untuk memurnikannya. Tapi hal ini bukanlah masalah besar. Hanya masalah waktu untuk memurnikan pil ini. Namun sebelum memurnikan pil ini, Xiaoyan masih berencana untuk mengunjungi Ratu terlebih dahulu. Selain memastikan efek dari pil ini, Xiaoyan juga ingin tahu apakah Yulan nomor 3 di alam dewa kekacauan adalah benar sang Ratu. Jika selama Xiaoyan mengajukan pertanyaan tentang pil itu, dan Ratu bisa memikirkan asal-usul pil itu, maka kemungkinan nomor 3 adalah Ratu dapat terkonfirmasi. Dan jika nomor 3 benar-benar Ratu Kuil kuno, mungkin mereka dapat bergabung di alam dewa kekacauan. Dengan mereka berdua di sana, tentu saja akan menjadi lebih baik dibandingkan hanya satu orang saja. Sehingga mereka dapat mengetahui situasinya lebih cepat. Dan mengetahui apakah nomor 1 memiliki tujuan lain. Adapun Ratu Kuil kuno, tentu saja Xiaoyan bisa sepenuhnya mempercayainya. Apalagi sekarang Ratu selalu menjaga keluarga Xiaoyan dan mengumpulkan istri-istrinya di salah satu pavilion di alam dewa kuno. Walaupun Sun Er, King Mu'er, dan Zeni berada di bawah perlindungan Raja Tianzang, namun secara keseluruhan Ratu selalu menjaga orang-orang yang disayangi oleh Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan hendak bergegas pergi, namun terdengar ada ketukan dari luar pintunya. Xiaoyan segera menelan seteguk air liurnya dan samar-samar merasa ada firasat buruk di hatinya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan kemudian membuka pintunya dan terlihat ada lebih dari satu sosok wanita yang sudah berkumpul di depan pintunya. Sepertinya suami kita tidak keberatan sama sekali. Ucap suara Cailin bergema. Pada saat yang sama bahkan melihat situasinya, sepertinya mereka masih sangat menginginkannya. Saat ini Xiaoyan hanya memiliki satu pikiran, yaitu melarikan diri. Tetapi di ruang ini hanya bagian depan yang memiliki jendela. Sehingga sulit baginya melarikan diri, dia hanya bisa tersenyum masam. Apalagi yang bisa kulakukan? Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Dia hanya bisa pasrah menerima pengaturan dari takdir. Setelah beberapa saat, para istri langsung masuk satu demi satu dipimpin oleh Cailin. Semua orang mengenakan pakaian kasat tipis, dan sejauh mata memandang, hampir semua yang ada di balik pakaian kasat tipis dapat terlihat. Xiaoyan tidak bisa menahan diri melihat pemandangan musim semi di dalam ruangan ini. Dan tentu saja, dia tidak punya pilihan menolaknya sama sekali.
seperti apa yang pernah dikatakan ratu kepadanya, bahwa jika dia tidak bisa menolak, dia harus memilih untuk menuruti kehendaknya. Setelah beberapa waktu di dalam kamar bersama dengan istri-istri tercintanya, Xiaoyan segera keluar perlahan dari balik pintu yang terlihat wajahnya yang letih. Dan saat berjalan menuruni tangga, langkah pertamanya terlihat terhuyung-huyung dan tentu saja, langkah ini langsung memperlihatkan kakinya yang lemah setelah penyergapan para istrinya barusan. Hal itu sepertinya terlalu berlebihan. Namun Xiaoyan tidak punya pilihan selain menyenangkan semua istrinya, walaupun dia merasa tidak berdaya. Pada saat berikutnya, Xiaoyan menstabilkan sosoknya, dan dia mulai berjalan menuju luar pavilion. Adapun anggota tim Fearless, diperkirakan mereka sudah bersenang-senang. Apalagi mereka sudah lama tidak merasakan kegembiraan seperti ini di dunia bawah. Saat keluar dari pavilion, Xiaoyan terus melihat pemandangan indah di sekitarnya, dan itu membuatnya merasakan kedamaian sesaat di hatinya. Terlihat di sekeliling, banyak tempat yang penuh dengan suara sorak-sorai. Saat Xiaoyan datang ke alam dewa kuno sebelumnya, tidak ada rumah lelang dan arena bertarung. Saat ini Xiaoyan tidak langsung mencari ratu, tetapi memilih menelusuri kuil kuno. Dia merasakan kedamaian di sini, namun di luar dugaannya, terdengar suara pertempuran yang sengit dari kejauhan. Xiaoyan mengarahkan pandangannya melihat ke arah sumber suara, dan menemukan ada plafon emas di kejauhan. Itu adalah pertempuran yang sengit. Xiaoyan segera mendengar sosok-sosok yang ada di sampingnya. Mereka bergumam dan kemudian berlari menuju arena dengan cepat seolah-olah mereka tidak mau ketinggalan tontonan yang menarik itu. Xiaoyan tidak bisa untuk tidak mengangkat alisnya. Dan tanpa sadar, dia mengikuti aliran orang ke arena. Ada banyak orang di sini, dan sesosok berdiri dengan bangga di tengah peron mengenakan pakaian yang sangat minim. Dia terlihat sangat bangga dan tidak peduli dengan tatapan semua orang yang melihat lekukan tubuhnya yang indah dari kejauhan. Dan merasa sedikit familiar, kemudian dia sedikit tersenyum. Xiaoyan pertama kali bertemu sosok ini saat akan membunuh Tian-Tian. Meskipun dia seorang wanita, namun dia sangat mahir dalam pertempuran. Dan ketika Xiaoyan bertemu dengannya, dia sudah menjadi dewa petarung bintang 9. Dan sosok ini adalah Wu Tianyu atau Valkyrie. Sekarang aku tidak tahu dia telah tumbuh sampai tingkat apa. Aku hanya akan tahu jika aku bertarung dengannya, ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya menyala di tangan Xiaoyan lalu dia mengeluarkan topeng dan memakainya. Karena patung yang dibangun ratu untuknya, tentu saja Xiaoyan dikenali dan menjadi perhatian orang-orang di sepanjang jalan. Untuk situasi seperti ini, ada baiknya menyembunyikan identitasnya. Di sudut peron ada tablet emas besar dan terukir dengan nama-nama pemenang. Mulai dari urutan paling atas sampai peringkat paling bawah. Dan Wu Tianyu ada di peringkat ke-11. Wu Tianyu telah mengatasi lawan-lawannya di sepanjang jalan. Dan dia mengandalkan seni bela diri yang ekstrim sejauh ini. Mulai dari urutan paling atas sampai peringkat paling bawah dan Wu Tianyu ada di peringkat ke-11. Wu Tianyu telah mengatasi lawan-lawannya di sepanjang jalan. Dan dia mengandalkan seni bela diri yang ekstrim sejauh ini. Sehingga peringkatnya terus menanjak dan dia telah mendominasi sepanjang tahun. Namun setelah itu dia akan menghilang. Kemudian muncul kembali dan mendominasi lagi. Seni bela dirinya terlalu kuat. Dan dia tampaknya mahir dalam semua keterampilan seni bela diri. Apakah itu tangan kosong atau dengan senjata apapun, dia dapat melakukannya dengan mudah di tangannya. Dan Xiaoyan merasa semakin tertarik untuk melihat apakah dia bisa melawan Wu Tianyu. Xiaoyan berdiri di belakang semua orang dan terus mengenakan topengnya. Dan pada saat ini Xiaoyan mulai bergerak memasuki bagian belakang arena. Dan wasit di sini segera menghentikannya. Tentu saja saat Xiaoyan melepas topengnya, masalah apapun bisa diselesaikan dengan mudah. Tuan, aku ingin menantangnya, ucap Xiaoyan menunjuk ke tengah arena. Setelah dia membuka topengnya, beberapa orang di sekitarnya langsung mengepalkan tinju mereka dengan hormat. Baiklah tuanku, aku akan mengatur agar tuan segera berhadapan dengannya. Mata orang-orang yang melihat Xiaoyan dipenuhi dengan kecemerlangan yang aneh. Kemudian Xiaoyan memakai kembali topengnya dan berencana bersenang-senang. Saat ini Wu Tianyu sedang bertarung melawan Lei Bai. Wu Tianyu tidak hanya bertarung dalam jarak dekat,
tetapi juga menggunakan banyak kekuatan dan menggunakan senjata yang berbeda. Aturan dalam arena tidak membatasi jumlah penggunaan senjata, tetapi tidak boleh menggunakan senjata yang sangat mematikan. Tidak boleh menggunakan keterampilan bertarung jarak jauh, dan tidak dapat menggunakan kekuatan keabadian juga. Semoga Tuan dapat mengikuti aturannya. Ketika Xiaoyan sedang menunggu untuk naik ke atas panggung, ada sosok di samping Xiaoyan yang terlihat ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mengklarifikasi aturan kepada Xiaoyan. Bahkan Xiaoyan juga harus memberitahukan identitasnya, walaupun dirinya adalah reinkarnasi yang mulia. Baiklah, aku mengaku kalah. Pada saat ini Lai Bei berkata, dia tidak bertahan lama di dalam arena. Dia benar-benar dihancurkan oleh Wu Tianyu. Namun dia masih memiliki pengetahuan diri yang dalam, sehingga dia memilih untuk menyerah sebelum dia benar-benar dikalahkan. Jika tidak, kekalahannya akan lebih buruk lagi. Saat Lai Bei mengakui kekalahan, nama Wu Tianyu di prastisi emas naik 1 peringkat lagi. Berikutnya Yan Xio. Nama samaran Xiaoyan persis sama saat kompetisi alkemis di benua Doqi. Yan Xio, pernahkah kalian mendengar nama ini? Dan kalian dapat melihat bahwa nama ini tidak ada di papan peringkat. Apakah ini penantang baru? Penantang baru ini benar-benar membuat penasaran. Mungkinkah penantang baru ini tidak tahu seberapa dalam kekuatan Wu Tianyu dan tidak baik menantang siapapun dari alam dewa kuno? Saat nama Yan Xio menyebar, ada keributan keras dari sekitar arena dan suara diskusi datang dan pergi satu demi satu. Jelas mereka suka menonton gaya bertarung Wu Tianyu yang penuh dengan gairah dan menggunakan senjata yang berbeda. Tanpa sadar itu membuat orang merasa bersemangat menontonnya, dan dengan menonton pertempuran Wu Tianyu dari pinggir lapangan, banyak orang bisa mendapatkan wawasan darinya. Alasan mengapa arena begitu ramai dan semarak saat ini adalah karena Wu Tianyu memiliki banyak kelompok penggemar di seluruh alam dewa kuno. Wah, dia sungguh berani menantang Wu Tianyu. Keberaniannya patut diacungi jempol. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, sangat sedikit orang yang bisa bertahan setengah batang dupa melawan Wu Tianyu, ucap penonton yang ada di sekitar arena. Saat ini Wu Tianyu berdiri dengan tegak. Dia berpakaian dengan cara yang sangat sederhana dan otentik. Itu hanya menutupi 3 titik di tubuhnya, dan sisanya itu benar-benar terbuka dan membuat pemandangan menjadi semakin menarik. Xiaoyan juga tidak bisa untuk tidak mengaguminya. Namun Xiaoyan juga bukan seorang vegetarian. Dia telah banyak mengalahkan dewa petarung termasuk keabadian yang levelnya bahkan berada di atasnya. Tubuh Wu Tianyu ditutupi dengan kain baju besi, dan itu hampir setara dengan tidak memakai apapun, apalagi memiliki kekuatan pertahanan apapun. Pada saat ini, Wu Tianyu mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling arena dengan sedikit mengerinyet. Meskipun dia seorang wanita, namun kulit Wu Tianyu berwarna perunggu halus dan penuh kekuatan spiritual, seolah-olah itu pedang yang telah terhunus. Yan Xio, mengapa aku tidak ingat nama orang seperti itu di alam dewa kuno ini? Jika orang ini mencari kesenangan, aku akan memukulinya sampai mati, ucap Wu Tianyu berkata dengan dingin. Dia tidak sabar menunggu penantang muncul di atas panggung. Sesaat kemudian terdengar keributan di arena. Jika bukan karena keributan kerumunan itu, Wu Tianyu tidak akan menyadari ada bayangan di bawah kakinya sebelum dia bisa bereaksi. Sial, sejak kapan dia ada di sana? Pupil mata Wu Tianyu tiba-tiba menyusut, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke atas kepalanya. Pada saat yang sama Wu Tianyu bereaksi sangat cepat. Angin kencang bertiup di wajahnya, lalu dia mengangkat tangannya. Cahaya di telapak kakinya diinjak dengan keras dan suara teredam tersapu oleh angin kencang. Lalu angin kencang menyapu auditorium yang menyebabkan semua orang berseru lagi. Dan terdengar kekuatan yang kuat bertabrakan. Yan Xio, ini sepertinya tidak sederhana. Tapi menurutku, Wu Tianyu tidak perlu khawatir. Namun tepat pada saat keduanya bertabrakan, seluruh wajah sosok-sosok di sekitar arena langsung berubah. Melihat situasi ini, mereka segera berdiri dan mulai mengibarkan bendera untuk menyemangati Wu Tianyu. Pada saat ini Wu Tianyu merasakan penindasan yang kuat. Matanya tiba-tiba melonjak dengan semangat juang dan lengannya gemetar.
Pada saat yang sama ketika dia menarik diri dan memantul, ada dua belati bercahaya muncul di tangannya. Dia bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat dari sudut yang rumit. Xiaoyan tidak hanya tidak mundur, tetapi dia benar-benar menggunakan kedua telapak tangannya untuk melawan belati Wu Tianyu. Bahkan Wu Tianyu tidak menyangka saat melihat ini. Kemudian belati Wu Tianyu menusuk ke telapak tangannya. Dan Wu Tianyu terkejut ketika telapak tangan itu menjepit belati itu dengan erat. Wu Tianyu berpikir di dalam hatinya. Tetapi setelah dia menyerang dengan dua belatinya, ia mundur 2 langkah lagi. Saat berikutnya dia langsung mengeluarkan palu raksasa dan mengayunkannya dengan keras. Jika belati tidak bisa melukainya, maka gunakan saja senjata tumpul. Ucap Wu Tianyu bergumam di dalam hatinya. Dan reaksinya memahami situasi sangat cepat. Alasan mengapa dia begitu kuat adalah selain mahir dalam senjata, yang paling penting adalah dia bisa mencium kelemahan lawan secepat mungkin dalam situasi pertempuran. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh reaksi kuat Wu Tianyu selama pertempuran. Dan hal ini memainkan peran penting dalam situasi pertempuran. Dengan tembakan berikutnya, palu raksasa Wu Tianyu bertabrakan dengan tinju Xiaoyan. Dan palu raksasa itu terlempar dengan keras. Tangan Wu Tianyu tercabik-cabik dan dari mulutnya ada darah terus mengalir keluar. Tapi dia tidak menyerah dan terus menyerang dengan semangat tempurnya. Di arena hanya ada 2 sosok yang saling bertabrakan dengan gila-gilaan. Dan kecepatan mereka semakin cepat. Namun tidak sulit untuk melihat bahwa dari pertempuran ini, Wu Tianyu lah yang sering mundur ke belakang. Dia memiliki pengalaman tempur yang kaya. Tetapi kunci dia tidak terkalahkan adalah kekuatan tubuh fisiknya. Ucap Wu Tianyu sedang berpikir di dalam hatinya. Pada saat ini matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Bahkan dalam menghadapi situasi ini, Wu Tianyu masih tidak menyerah. Namun masih memikirkan cara untuk mengatasinya. Selain tidak mengizinkan penggunaan kekuatan keabadian di arena, ada juga larangan penggunaan racun. Oleh karena itu, jika ingin menang di arena, harus mengandalkan kekuatan dan keterampilan bertarung. Tentu saja tubuh fisik yang kuat secara alami merupakan salah satu kekuatan tempur. Kekuatan fisik Wu Tianyu sebenarnya sangat kuat. Tetapi terlihat jelas bahwa Xiaoyan yang mengenakan topeng di depannya memiliki kekuatan fisik 1,5 bintang lebih kuat darinya. Pada saat ini Wu Tianyu meraung lagi. Jelas tidak mungkin dia menyerah seperti ini. Ini belum mencapai batasnya. Menghadapi lawan yang begitu kuat, Wu Tianyu menjadi lebih bersemangat. Apakah tubuh fisik yang kuat benar-benar tidak bisa dihancurkan? Wu Tianyu mencari cara. Untuk masalah yang sulit ini, dia terus merenungkan dan memikirkan ini di dalam hatinya. Tetapi lawannya tidak peduli trik apa yang Wu Tianyu gunakan. Xiaoyan tetap bisa menangkap semuanya. Saat ini darah meluap dari sudut mulut Wu Tianyu. Wajahnya sudah memar dan berwarna ungu dan banyak tulang di tubuhnya yang patah. Sehingga dia tidak bisa bangun lagi untuk berdiri. Namamu Yan Xiao bukan? Senang bertarung denganmu. Tetapi aku tidak akan kalah olehmu. Kau tidak sebaik aku dalam seni bela diri. Kau hanya mengandalkan kekuatan fisik. Jika suatu hari kau bertemu dengan seseorang yang secara fisik sekuat dirimu, kau tidak akan menang. Ucap Wu Tianyu mengangkat kepalanya menatap Xiaoyan yang menggunakan topeng dan berbicara dengan suara yang dingin. Semangat kompetitif yang luar biasa inilah yang membuat Wu Tianyu begitu kuat. Seperti yang dia katakan, bahwa jika dia memiliki kekuatan fisik yang sama, dia tidak akan kalah. Kuakui bahwa apa yang kau katakan memang sangat masuk akal. Tetapi ini bukan pertama kalinya aku diajari oleh senior. Ucap Xiaoyan di balik topengnya. Wu Tianyu mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu. Berdasarkan ucapannya, sepertinya mereka pernah bertarung satu sama lain sebelumnya. Menghadapi lawan yang begitu kuat, dia seharusnya memiliki beberapa ingatan. Tetapi Wu Tianyu sama sekali tidak mengingatnya. Dia terus mencoba mengingat nama Yan Xiao, yang sepertinya terdengar agak familiar. Namun setelah terus mencoba mengingatnya, dia tidak menemukan pernah punya teman ataupun lawan yang bernama Yan Xiao. Saat ini dia menjadi bingung, karena jika kosakatanya dibalik, maka itu akan menjadi Xiaoyan. Dia mencoba untuk tidak mempercayainya, karena bagaimanapun juga, dia merasa tidak mungkin Xiaoyan telah mencapai tubuh keabadian.
keabadian dan tubuh keabadian adalah dua hal yang berbeda dan tidak mungkin bisa dicapai dalam satu tubuh, kecuali orang-orang dari klan Dewa Yuanchen yang dapat mencapai itu. Xiaoyan sebenarnya berharap Wu Tianyu mengingatnya di arena saat ini. Pada saat ini, sosok-sosok yang ada di sekitar arena tidak tahu apa yang terjadi. Termasuk Lei Bai yang ternyata masih berada di sekitar arena. Dan dia terlihat seperti sudah memahami sesuatu. Dengan memegang dagunya dan mengangguk ringan ke arah Xiaoyan. Saat ini keduanya berhenti bertempur. Dan hanya saling memandang satu sama lain. Dalam pertempuran barusan, tidak sulit bagi semua orang untuk mengetahui bahwa Wu Tianyu lah yang dirugikan. Sebenarnya mereka sangat terkejut dengan hasil akhirnya. Karena Wu Tianyu memang sangat kuat dan memiliki banyak teknik pertempuran yang luar biasa. Namun hari ini, mereka harus melihat Wu Tianyu terlihat begitu memalukan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.